Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Nah, gimana sebaliknya? Sehat walafiat? Alhamdulillah baik juga Pak. Iya ini Pak. Iya. Saya menghubungi Bapak ini. Saya mau ada tugas nih Pak. Mau tugas untuk mewawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Kasus-kasus dilema etika. Oke, boleh mengajukan beberapa pertanyaan? Ya, silakan. Iya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, jadi terima kasih atas kepercayaannya yang telah mau mewawancara saya terkait dengan pengambilan keputusan yang terutama hal-hal yang berkaitan atau yang bersinggungan nilai-nilai kebajikan ataupun bujukan moral. Jadi yang pertama bahwa mengidentifikasikan dulu bahwa kasus itu seperti apa. Jadi yang namanya setiap masalah dari warga sekolah, kita harus tahu dulu akar masalah. Jadi gitu, cara mengidentifikasinya akar masalahnya apa. Ketika kita sudah mengetahui akar masalah dari sebuah hal yang dilematis, yang si A dan si B menganggap itu kebenaran, ya, namun dalam hal ini A dan B kontradiksi dalam suatu pandangan, maka kita harus tahu dulu dasar masalahnya apa, akar masalahnya apa. Sehingga berdasarkan akar masalah dari hal yang menjadi dilema itu atau bujukan moral itu, maka selaku pimpinan kepala sekolah kita dapat melakukan atau mengidentifikasikan, kemudian nantinya dapat menyelesaikan kasus-kasus itu secara maksimal yang baik bagi kedua belah pihak, gitu. Benar Pak. Iya. Nah kalau selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMA Negeri 4 Palu, terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Nah, di mana ada dua kepentingan ya Pak ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama, kita pengambilan keputusan itu setelah kita mengidentifikasikan, kemudian setelah kita mengetahui akar masalahnya, selanjutnya adalah memberikan pemahaman kepada dua belah pihak bahwa tidak mutlak kebenaran itu hanya untuk dirinya. Artinya ada kebenaran lain bagi kelompok lain, orang lain selain dirinya. Bisa saja satu masalah itu dilihat dari berbagai sisi, ternyata kita mengatakan lonjong atau bulat dalam tanda kutip, umpamanya yang satu melihat, wah tidak seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah menyelesaikan masalahnya itu adalah memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa bisa jadi kebenaran yang kita anggap benar dari suatu masalah itu bagi orang lain tidak melihat seperti itu. Sehingga saling bertoleransi, saling menghargai bahwa kebenaran pada diri kita itu bisa jadi juga orang lain menganggap hal yang lain itu dianggap benar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Samzaini lakukan selama ini? Ya, jadi langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini untuk suatu dilema nilai-nilai kebajikan, bahwa melakukan upaya kedua belah pihak saya panggil, kemudian setelah itu saya berikan pemahaman yang benar, setelah itu kita berdiskusi tentang akar masalah dan menyampaikan bahwa dua-duanya ini sebenarnya menginginkan hal yang baik dan benar. Tetapi mungkin caranya yang berbeda, sehingga jangan sampai si A atau si B ini menganggap saya berpihak kepada salah satunya. Ketika kita pengambilan keputusan itu langkah-langkah yang kita ambil yang dianggap oleh si A ataupun si B dianggap
memihak itu awal dari ketidakobjektifan kita. Olehnya langkah yang awal adalah persuasif, gitu, prosedurnya. Kemudian setelah itu memanggil kedua belah pihak, duduk bersama, kemudian menyampaikan bahwa apa yang kita inginkan itu, apa yang kita menjadi tujuan bersama itu sebenarnya masing-masing memiliki kebenaran. Nah, sehingga diharapkan nanti mereka akan menyadari dan justru akan saling menguatkan, begitu. Nah, terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak hadapi, khususnya itu kasus dilema etika tadi, Pak? Ya, jadi yang saya anggap efektif itu pertama adalah memberikan pemahaman yang baik dan benar. Masing-masing menahan egonya dulu. Nah, persuasif, tindakan persuasif. Kemudian pendekatan secara kekeluargaan, secara persahabatan. Artinya jangan ada unsur bahwa ketika kita menangani mengambilkan keputusan untuk mereka berdua, katakanlah, atau sekelompok orang, itu kita sudah muncul rasa negatif thinking. Tunjukkan rasa positif kita bahwa mereka ini adalah untuk berbuat baik, dan sebenarnya hanya mungkin cara penyampaian mereka kepada pihak lainnya itu yang kurang bagus, sehingga dianggap menjadi suatu dilematis. Olehnya menurut saya yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu adalah dalam tindakan persuasif, tindakan persahabatan, persaudaraan, dan diskusi duduk bersama dengan melihat secara objektif dan benar tanpa adanya negative thinking, begitu. Benar. Nah, untuk ini lagi satu Pak pertanyaannya, hal apa saja itu ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi itu, Pak? Iya. Jadi tantangan itu ketika mendapatkan orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang egonya terlalu tinggi. Dia tidak mau menerima kebenaran orang lain, bahwa hanya dirinya saja yang paling benar. Nah, ketika kita menemukan hal seperti itu tantangan. Kenapa? Karena kalau kita mengambil keputusan kemudian yang ego tadi ini menganggap dia terabaikan kepentingan maupun keinginannya, maka dianggap kita jelek di matanya. Dia menganggap bahwa kita memihak yang lain maupun kelompok lainnya. Nah, ini tantangan terbesar ketika kita pengambilan keputusan. Nah, sebagai pimpinan tentu harus mengambil keputusan. Karena walaupun itu kita menganggap tidak memuaskan kedua belah pihak, katakanlah secara full, tetapi itulah yang terjadi. Nah, jadi tantangan terbesarnya adalah ketika mendapatkan seseorang atau kelompok orang yang egonya terlalu tinggi, yang tidak menganggap bahwa hanya dialah yang paling benar. Yang lain salah semua. Kira-kira gitu yang paling berat tantangannya. Oke. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi tata kelolanya sebenarnya dalam kondisi saat ini tergantung permasalahannya. Ketika permasalahan itu mengharuskan penanganan yang tepat, yang harus cepat dan seketika itu juga, tentu saya tidak harus menggunakan suatu jadwal, ya kan? Tetapi ketika kita mengidentifikasikan tadi dari awal tadi umpamanya dalam kasus-kasus, ini dari sekian kasus, katakanlah si A, si B, ini kelompok A dengan kelompok B, kita identifikasikan ternyata ada beberapa hal yang harus dilakukan penyelesaian kasus-kasus seperti itu yang dilema etika tadi. Maka saya harus menyampaikannya apakah itu setiap Senin di ruang guru umpamanya, ya. Nah, ini yang menyangkut banyak orang. Tetapi kalau dia menyangkut 2-3 orang yang relatif kecil, saya memanggil atau mengundangnya di ruangan saya. Tetapi ketika
terjadi dalam spontanitas, tidak perlu lagi saya menjadwalkan. Maka saat itu juga saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait bahwa nilai-nilai yang bersinggungan itu sebenarnya hanya cara pandang kita. Tetapi sebenarnya pada prinsipnya adalah sama. Nah, itu saya akan sampaikan seketika itu juga. Jadi tergantung kondisinya. Penjadwalan pada saat paling efektif menurut saya itu setelah hari Senin, ada upacara, kemudian setelah itu dalam diskusi ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal maupun semi formal begitu. Iya. Nah, ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, Pak? Ya, jadi sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu tidak mutlak saya harus sendiri. Sebelum saya pengambilan keputusan, tentu saya harus mendengar pendapat dari rekan-rekan, terutama wakil kepala sekolah, maupun dari para guru-guru senior ataupun guru-guru yang saya anggap memiliki kemampuan untuk menyikapi masalah. Nah, masukan-masukan ataupun saran-saran dari mereka yang tentunya saya akan tidak lanjuti, kemudian setelah itu saya akan melakukan pengambilan keputusan secara prerogatif sebagai fungsi dan tugas saya sebagai pimpinan di sekolah. Nah, tentu itu yang harus saya lakukan. Jadi tidak mutlak langsung saya putuskan, tetapi saya menerima saran atau meminta saran kepada yang saya sebutkan tadi. Iya, Pak. Satu lagi, Pak, ya, pertanyaan dari saya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini, Pak? Ya, jadi yang saya ambil bahwa terkadang kebenaran yang kita anggap benar dalam hal-hal teknis menyangkut tata kelola sekolah atau tata kelola administrasi, itu ternyata tidak selamanya bahwa kita menyampaikan itu, kita melakukan itu bahwa benar untuk mutlak kepada diri sendiri. Bahwa banyak otak orang yang tak sama. Artinya kita harus menyadari bahwa walaupun tujuan itu satu, tetapi dengan perangai dari kondisi pendidikan, budaya, kebiasaan, ya kan, dari banyak orang, maka pendapat pun akan berbeda. Maka dalam melihat suatu hal yang untuk satu tujuan bisa saja berbeda masing-masing. Perbedaan ini bisa menjadi bersinggungan, padahal sebenarnya mereka sama-sama ingin yang benar. Contoh umpamanya dalam melakukan hal-hal kegiatan dalam sekolah, katakanlah proses pembelajaran, teknis untuk membelajarkan, teknis mengelola nilai, walaupun tujuan semua teman-teman guru katakanlah itu baik dan memiliki dasar, tapi bisa saja berbeda pandangan. Olehnya kemampuan untuk menerima perbedaan itu sangat diharapkan, bahwa tidak selamanya kebenaran yang kita yakini dalam konteks tata kelola administrasi, proses pembelajaran di sekolah itu sama dengan pandangan orang lain. Begitu yang saya dapat petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Samsaini. Saya semakin paham nih, Pak. Ya, saya semakin paham nih Pak bagaimana saya mengambil pengalaman Bapak selaku kepala sekolah, bagaimana pengambilan keputusan tentang dilema etika ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Sukses selalu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Edi hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Ini Pak, saya ada tugas ini Pak untuk beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Boleh nggak saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Oh ya, boleh. Iya Pak. Pak, selama ini nih ya,
Nah, Bapak Ya, halo. Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Ya, merupakan apakah itu kasus dilema etika atau kasus ya. tentang bujukan moral, Pak? Oh ya, ya. Yang pertama, kalau kita melihat kondisi dan situasi yang sering terjadi di sekolah, yaitu dilema etika itu. Nah, itu biasa kita melihat suatu pernyataan dua atau lebih kelompok itu memiliki konsep yang sama-sama ada benarnya. Ya. Nah, hal inilah yang harus kita sikapi dengan melihat beberapa komponen. Jadi tidak serta-merta kita langsung putuskan bahwa ini yang paling benar, tetapi ada namanya identifikasi. Iya. Nah, identifikasi inilah yang kita lakukan sehingga tentunya kita bisa mengambil suatu sikap. Mana yang di antara mereka ini yang paling benar. Nah, kemudian kita memberikan penjelasan-penjelasan tentang etika-etika yang tepat terhadap kedua belah pihak, itu dalam bentuk kelompok seperti itu. Nah, ketika kita melihat dari tentang moral, maka tentunya ada pembicaraan atau konsep yang ada di antara dua kelompok itu yang tentunya kita bisa melihat kebenaran dan ada yang kurang benar. Nah, ini yang perlu kita luruskan seperti itu. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMA Negeri 2, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya, ya itu tadi. Jadi kalau yang terjadi selama ini di sekolah, jadi ada beberapa dilema etika itu yang konsep-konsep beberapa kelompok itu sebenarnya sih benar. Nah, maka yang pertama kita mengidentifikasi seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian kita melihat dari aspek sosialnya, kemudian kita melihat dari dampak daripada kepentingan pendidikan. Nah, tentunya walaupun konsep itu benar, tentu akan ada yang memiliki nilai plus terhadap perkembangan pendidikan. Nah, tetapi perlu penjelasan kepada kedua belah pihak. Ya, satu contoh misalnya kalau terkait dengan person. Kita di sekolah itu kalau kita melihat tata tertib yang ada, tata tertib sekolah misalnya contohnya. Nah, kemudian kita mendapatkan ada satu kasus anak itu dalam keadaan hamil. Kemudian kita pertahankan. Nah, di sisi lain, tentu dari sisi manusianya, ya tentu kita harus tolerir. Tetapi dampak psikologisnya pasti ada terhadap anak. Maka perlu penjelasan. Itu. Ya. Dan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kami tidak pernah mempertemukan dua kelompok yang berbeda pendapat, walaupun keduanya itu menurut saya itu benar. Tetapi kami mencoba mengkaji per kelompok. Atau kalau berbicara per individu, dalam rapat-rapat pun juga seperti itu. Nah, kita harus mengambil solusi yang terbaik. Nah, maka langkah-langkahnya adalah persuasif. Jadi persuasif yang pertama, ya tentu fakta-fakta yang terjadi di lapangan kita lihat. Dampak sosialnya kita lihat. Kembangan pendidikan juga, kalau ini diterapkan bagaimana. Nah, begitu pula kelompok B, misalnya dari kelompok A, tadi kita ngomong seperti itu, kelompok B lagi kita berikan lagi masukan. Nah, sehingga nanti kita bisa menimbang, ya tentu sebagai pimpinan harus membuat kebijakan mana yang paling terbaik. Nah, kemudian itu
menjadi rujukan kita bersama. Ya. Iya. Nah, terus hal-hal apa saja yang selama ini Pak Edi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Pak, yang Bapak sebutkan tadi, untuk kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang paling efektif itu ketika kita mendapatkan kasus itu semua harus kita berikan reward. Jadi reward antara kedua kelompok. Tetapi kita juga harus melihat pandangan kita harus melihat bagaimana semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik di kelompok A maupun kelompok B. Nah, persuasif itulah yang perlu sehingga tidak ada terjadi kontradiksi antara kelompok A maupun kelompok B. Nah, jadi seperti itu yang kita lakukan. Jadi seorang pimpinan tidak boleh otoriter, tidak boleh langsung mengambil tindakan bahwa ini harus benar, ini yang salah. Padahal kedua-duanya ya kita harus hargai. Iya, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, untuk tantangan ini, Pak, yang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tadi, Pak? Ya, tentu dimanapun satuan pendidikan itu pasti kita akan mendapatkan keanekaragaman. Keanekaragaman dalam hal ini teman-teman di sekolah itu pasti ada kelompok-kelompok kecil. Dan kelompok-kelompok kecil itu masing-masing mereka ingin dihargai. Mereka ingin menonjol dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau kita melihat itu suatu hal perkembangan untuk memajukan pendidikan, artinya mereka ini bersaing demi untuk memajukan pembelajaran misalnya atau apa, saya kira itu hal yang positif. Nah, tentu kita bisa merangkul semuanya, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, yang terjadi di sekolah ini, dimanapun itu, saya sudah 3 tempat yang saya tempati, itu pasti ada kelompok-kelompok ini. Kelompok-kelompok tertentu, karena kecocokan hati misalnya, kelompok ini, nah, kemudian ada kelompok B, C, dan seterusnya. Ya, kenapa mereka berkumpul? Karena mereka bisa saling menerima apa yang mereka curhat, tapi kita tidak memandang itu suatu hal yang negatif. Karena mereka punya kelompok yang dianggap enaklah komunikasi sama teman gitu. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, memang kalau dilema etika yang terjadi di sekolah itu bukan hanya 1-2 macam, sehingga ada hal-hal yang harus kita tuntaskan pada saat itu juga, tapi ada juga yang harus kita buat secara berkala. Nah, kita selalu melibatkan teman-teman guru senior misalnya, mengidentifikasi teman-teman yang katakanlah satu contoh kecil saja. Satu konsentrasinya ketika kita melaksanakan supervisi. Nah, supervisi pembelajaran itu kita akan bisa mengkelompok-kelompokkan guru ini masuk dalam kelompok ini, guru ini masuk dalam kelompok ini. Secara berkala mereka akan kita berikan pemahaman. Nah, hal ini harus ada keterlibatan dari beberapa teman yang kita anggap mampu untuk membantu menyelesaikan hal-hal yang kita anggap harus bersama-sama untuk melihat, karena kita tidak bisa menggunakan satu perkiraan gitu. Misalnya, saya anggap seperti ini, tapi yang orang lain melihat, ternyata sudah benar cara mengajarnya, sudah benar mulai dari perencanaan pola kelas sampai dengan yang lain. Nah, sehingga harus dibuatkan secara berkala. Tapi ada juga yang harus cepat ditindaklanjuti sepanjang itu
sebagai pimpinan melihat bahwa ada hal-hal yang hanya miskomunikasi misalnya. Pak. Iya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tadi, Pak? Bagaimana? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, itu tadi yang saya maksudkan. Kita tidak bisa bekerja sendiri sebagai seorang pimpinan. Maka ada namanya wasatek, kemudian ada namanya guru senior. Nah, faktor-faktor itulah pendukung untuk bisa memantau etika yang ada, etika maupun moral yang ada di sekolah kita, dilema etika. Iya. Nah, karena itu mudah kita akan menyikapi secara cepat dan tepat. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak ya. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, nah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Ya, saya kira hal ini sangat bermanfaat bagi kita seorang pimpinan. Bahwa seorang pemimpin itu yang pertama harus mampu mendengar semua aspirasi bawahan dan harus mampu bersikap secara bijaksana. Nah, bukan lagi zamannya ternyata itu kepemimpinan itu harus otoriter. Jadi tegas, berwibawa, tapi tetap mencerminkan nilai sosial yang bagus. Kenapa? Karena saat ini ya kalau kita melihat perkembangan, maka orang-orang itu tidak semuanya, apalagi kita di lingkungan pendidikan, itu yang paling dibutuhkan itu bagaimana saling menghargai. Jadi tidak harus kita otoriter, harus kita merasa bahwa seorang pimpinan harus, leader harus, apapun yang saya katakan, mereka harus diikuti. Ya inilah manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Beda halnya mungkin kalau di versi lain, misalnya seorang lurah, seorang camat, nah mungkin ada yang versi-versinya. Tetapi sepanjang kita berada di lingkungan pendidikan, maka nilai-nilai edukatif itu harus kita tanamkan kepada semua warga sekolah. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Edi. Ya, maaf sudah mengganggu perjalanannya Pak. Iya. Iya, semoga. Iya lagi ini, kebetulan lagi singgah sholat ini di Poso. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.